Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati Pak Haji Teguh Muhammad Yusuf Saputra, anggota DPRD Kota Depok. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang saya hormati Ibu Khalifah, saya sih akrabnya manggil Bu Olive, mewakili Pak Lurah yang dalam hari ini ada kegiatan lain di Bandung. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati juga Ibu Eni Sipayung, Kasih Ekbang, yang suka saya repotin terkait proposal Ibu. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Yang saya hormati juga Pak Kasim, pengurus LPM Tanah Baru. Sama beliau juga yang suka direpoti 2 tahun belakangan terkait dengan ukur-mengukur Pak. Kadang-kadang kalau nggak didampingi juga suka jadi nggak jelas. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para pengurus RT dan Ketua RT 1 sampai 06. Ini alhamdulillah Pak Putra. Agak sedikit wajib saya bilang ini harus hadir. Ada Ketua RT 1 sampai RT 6. Yang saya hormati juga berikutnya para Ketua RW periode sebelumnya ini Pak. Kami sengaja mengundang bapak-bapak yang pernah menjabat sebagai Ketua RW. Alhamdulillah dari seluruh 12. Jadi di sini saya yang ke-13 Pak. RW yang ke-13, saya yang ke-13. Yang hadir alhamdulillah ada berapa? Ada Pak Haji Nyono 2 kali, ada Pak Haji Umar, ada Pak Tarto. Yang 2 berkenan berhalangan hadir, Pak Kasmianto dengan Pak Haji Endar. Yang lain sepertinya udah berhalangan ya. Jadi sudah meninggal Pak. Mungkin kalau beliau masih ada berkenan untuk hadir juga. Yang saya banggakan dan saya cintai PKK RW 013 beserta pengurus, seluruh jajaran Poktan yang ada di bawahnya. Pertama ada Posyandu Delima. Alhamdulillah nih yang merah-merah kelihatannya pengurusnya Ibu. Alhamdulillah terima kasih atas dukungan dan supportnya selama ini. Yang kedua ada pengurus Bank Sampah juga hadir berkenan. Yang ketiga ada pengurus KWT Delima Pak. Ini yang saya bilang nomenklaturnya ada, enggak ada tapi kegiatannya cukup maksimal Pak. Tadi bincang-bincang dengan Pak Yusuf kayaknya ada Bu. Cuman mungkin kita harus lebih detail. Nanti Pak, ini kaitan dengan ketahanan pangan, mungkin ibu-ibu ini mantan para instruktur Pak. Di kantornya kontribusinya bisa diharapkan oleh pemerintah Depok. Cuma memang ya permohonannya dari depan sini saya harapkan ada kontribusinya terkait dengan support daripada kegiatan yang ibu-ibu itu lakukan. Cukup banyak kalau saya monitor dari dokumentasinya Pak, ini mudah-mudahan ke depannya berkembang. Yang berikutnya yang saya hormati Ketua Masjid Syuhada, berkenan hadir perwakilannya Pak Sarudin dan Pak Haji Agus, terima kasih. Berikutnya yang saya hormati Ibu Pengurus Taklim Al-Ijah, terima kasih Ibu atas kehadirannya, kolaborasi Ibu antara pemerintah dengan masjid. Yang saya hormati berikutnya adalah yang tak lupa nih, sangat berterima kasih para donatur Pak. Karena pembangunan dan renovasi gedung ini Pak, ini memakan biaya yang cukup banyak. Tapi alhamdulillah saya dibantu oleh beberapa warga sebagai donatur, diminta maupun tidak. Karena memang perkembangannya, ya akhirnya beliau-beliau ini menghubungi kami sebagai pengurus, kira-kira beliau-beliau ini bisa bantu apa.
Ya alhamdulillah ada perwakilannya beberapa, Pak Haji Sari, Pak Haji Heri, Pak Risno. Mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Ada remaja juga di ujung perwakilannya, terima kasih Mas. Dan Bapak Ibu semuanya hadirin undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kehadirannya. Pak Putra dan Ibu Olive serta Bu Eni yang saya hormati, sebelum ke laporan yang ini Pak, saya sampaikan juga terkait, karena ini ada warga saya, terkait dengan rencana pembangunan dan perapihan infrastruktur yang ada di wilayah RW 13. Pak Putra dan almarhumah Ibu Ibu Opi adalah dua anggota dewan yang selama ini berani ngetuk pintu daripada RW 13. Ini bukan rahasia Pak, saya juga sebelum pertama kali jadi RW saya ngetok-ngetok anggota dewan yang lain. Saya ngetok, merekanya ada di luar. Katanya RW 13 pintunya dikunci, padahal enggak, Bapak aja bisa masuk ya Pak. Bu Opi aja bisa masuk. Jadi memang ada mekanisme dan caranya kita bagaimana berkolaborasi dalam kegiatan dan kontribusi sama warga yang ada di wilayah Beji Permai. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan bahwa akibat advokasi dan juga aspirasi serta dana dukungan dari kelurahan yang ada di wilayah kita, alhamdulillah Pak, 2025 pembangunan saluran air di RT 5 Pak, itu adalah dana kelurahan, aspirasi dari dana kelurahan Bu. Itu pembangunannya masuk DED kemarin ya Pak, sudah dilakukan. Dan juga aspal Pak, ini perlu saya sampaikan sama Pak RT, warga RT 5, aspal di wilayah RT 5 itu aspirasi daripada Pak Putra. Aspal di wilayah RT 4 itu nanti aspirasinya Pak Putra. Aspal di wilayah D53 dan 2 hingga 1 Bu, itu aspirasinya Bu Farida, Bu Opi. Dana RW Pak, tadi Pak Putra sempat singgung dana RW mau dipakai di mana Ji katanya. 2026 ada aspal wilayah Markisa Pak, RT 5 dan RT 2, tepatnya depan Pak Umar sama Pak Tarto. Itu nunggu 2026. Jadi mohon sabar ya. Jadi memang ini mekanismenya memang selalu bergulir Bapak dan Ibu. Kami pengurus lingkungan tidak diam. Kalau ada kesempatan colek-colek Pak Putra dengan asistennya pasti saya colek. Dulu juga beliau almarhumah juga gitu. Kalau ada kesempatan ketemu nggak sengaja maupun nggak sengaja, saya selalu sampaikan aspirasi daripada warga. Alhamdulillah ini adalah kerja keras kita semua Bapak dan Ibu. 2026 juga saya masih buat proposal ada 9, termasuk salah satunya KWT Pak. Kalau tadi Bapak singgung-singgung masalah KWT, katanya anggarannya ada, tolong Pak, proposalnya ada di Pak Jayadi. Itu belum bergerak dan mudah-mudahan ini akan bergerak Pak. Ya Bu ya, semuanya kita nggak diam Bu. Jadi ini memang Bapak dan Ibu alhamdulillah juga hadir di sini adalah bukan karena kita, tapi karena usaha warga seluruhnya. Posyandu atau balai warga yang punya kita, yang kita dirikan 4 tahun yang lalu nih Pak, 8 tahun yang lalu malah, direnovasi baru tahun ini. Kalau Bapak nanti masuk ke dalam, para undangan akan melihat bahwa konsepnya memang kalau bisa one for all, sekali bangun pemanfaatan maksimum untuk keseluruhan. Nanti ruangan-ruangannya memang sudah tersedia. Bapak dan Ibu, berikutnya adalah yang perlu saya sampaikan karena waktu. Dari dana hibah Pak Putra dan Bu Olive yang kami terima sebesar 30 juta, alhamdulillah totalnya ada 192 juta Pak. Pertanyaannya warga berapa kan gitu. Warga ini udah nyumbang 4 kali lipatnya Bu.
Makanya saya tadi berani colek-colek perutnya Pak Putra. Ini kira-kira kekurangannya dari mana nih gitu. 71 juta Pak kekurangannya. Cuma beliau juga nggak diam. Mekanisme itu tadi saya udah diarahkan terkait dengan memang di 2026 itu kita kira-kira mau ambilnya dari mana atau mau mintanya dari mana. Ada beberapa pergeseran kegiatan dan anggaran yang mungkin nanti akan kita lakukan. Yang tentunya itu adalah domain dan juga kebijakan dari Pak Putra sebagai anggota Dewan. Jadi total 192 nih Pak Kasim, kita masih butuh 71 juta. Kemarin rapat dengan RT, ini kira-kira kalau bagi 7, gotongan RT, 1 RT 10. Karena Pak RT 5 udah lunas Pak. Jadi tinggal 6. Yang 6 juga pusing nih kita. 5 RT plus 1 RW pusing. Karena memang kegiatan di sini Pak Putra, Bu Olive cukup banyak. Dan juga warga juga berkontribusi juga udah cukup banyak. Kalau menurut saya. Ini ada Bukasi Ekbang, mudah-mudahan dicatat. Ya Bu ya. Udah dicatat nih Pak RW 13 bakal kelurahan lagi nih ngerepotin. Ya gitulah Bu. Ini dinamika memang saya kalau sudah punya perencanaan bagaimana ujungnya ini saya harus ketemu jawabannya. Jalan atau enggak. Karena memang itu prinsip sih buat saya. Jadi saya mau tahu ini ujungnya sampai mana, manfaatnya sampai mana Pak. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu semua sebagai dari kelurahan dan juga Pak Putra, Dewan yang selama ini berkontribusi terhadap RW 13, kami mengharapkan dukungan dan partisipasinya. Bagaimana, oh ya satu, itu di samping kiri jangan dilupain Bu. Itu dana aspirasi hibah, perbaikan lapangan. Jadi kalau kita lihat kiri emang abang agak-agak serem. Kurangnya 10 juta Pak. Nah, itu agak-agak serem tuh Pak. Karena memang ya gitu tadi Pak, kalau kita cuma tambal sulam rusak lagi. Akhirnya konsultasi dengan beberapa pakar yang memang biasa membangun lapangan olahraga Pak Putra. Ini kurang lebih 42 juta habisnya dengan cat, dengan ukuran dan sebagainya. Ring nanti sumbangan Pak, udah ada donaturnya. Jadi anak-anak yang biasa latihan nanti Sabtu dan Minggu itu nanti akan membangun ringnya. Tapi Pak RW bangun dulu lapangannya. Jadi ini memang kegiatan-kegiatan Pak Putra dan juga Bu Olive yang memang yang ada di lingkungan kami. Mudah-mudahan jerih payah kita semua nih bermanfaat buat warga RW 13 khususnya dan juga warga Tanah Baru pada umumnya. Saya rasa itu Pak yang bisa saya sampaikan, karena kalau lama-lama nih unek-uneknya pasti akan keluar lagi. Jadi angka terus nih Pak yang keluar Pak. Jadi saya secukupnya saja Pak Putra dan Bu Olive. Mohon maaf andai kata ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya atas nama pengurus RW dan juga pengurus Posyandu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir, kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyumbangkan hartanya bersedekah untuk kegiatan kami di lingkungan. Mudah-mudahan Allah mengganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Saya akhiri sambutan saya, mudah-mudahan berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dedi atas sambutannya.